Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tips dan trik agar pengajuan KUR Bank BRI tahun 2023 ini disetujui. Bagaimana cara, tips dan triknya? Simak terus video saya. Oke teman-teman semuanya, mungkin teman-teman banyak yang di tahun 2023 ini karena sudah tengah tahun sudah diajukan dan sudah disetujui untuk pinjaman KUR Bank BRI-nya. Namun bagaimana bagi teman-teman yang pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2023-nya itu belum disetujui dan baru akan mulai mengajukan KUR Bank BRI tahun 2023. Baik teman-teman, sedikit tips dan trik untuk bisa pengajuan KUR Bank BRI tahun 2023 ini cepat di ACC. Syarat yang pertama adalah persiapkan dokumen dengan lengkap. Persiapkan dokumen dengan lengkap ini mengacu pada semua hal yang berhubungan dengan administrasi ya teman-teman. Misalkan yang pertama adalah KTP dari teman-teman. Jadi syarat utama KUR Bank BRI adalah KTP suami istri. Kalau teman-teman belum beristri atau bersuami, silakan melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan setempat dan wajib berusia di atas 21 tahun ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah silakan melampirkan kakak. Kakak ini bisa kalau masih single, kakak bersama orang tuanya. Kalau sudah menikah tapi belum pisah rumah dengan keluarganya, kan masih masing-masing nih teman-teman, belum menjadikan satu, boleh tuh kakak dari dua pihak keluarga bisa digabungkan menjadi satu. Setelah itu dilampirkan dengan buku nikah tentunya, karena kakak berbeda, jadi teman-teman wajib melampirkan buku nikah. Jadi buku nikah ini sebagai validasi kok kakaknya dua. Nah ternyata sudah menikah tapi belum mengupdate data di Dukcapil. Nah perlu teman-teman ketahui juga, banyak juga nih yang marketing atau mantri KUR Bank BRI ini mewajibkan teman-teman untuk bisa mengupdate data teman-teman di Dukcapil. Artinya gini teman-teman, bagi yang sudah berpasangan tapi masih pisah rumah, artinya belum dalam satu atap kakak, maka teman-teman wajib mengupdate datanya dulu di Dukcapil. Banyak yang juga yang seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Hal ini wajar teman-teman, jadi silakan teman-teman mengupgrade data diri teman-teman di web di Dukcapil setempat. Paling jangka waktunya bisa 1-2 minggu, tapi kalau update kakak seperti itu biasanya di Capil tingkat kecamatan saja sudah cukup dan sudah bisa dilayani teman-teman. Tidak perlu ke Capil ke tingkat kabupaten ya teman-teman. Kemudian setelah itu adalah SIUP atau SKU. Jadi SIUP atau SKU ini wajib teman-teman lampirkan juga dalam pengajuan. Kenapa? Sebagai validasi bahwa teman-teman ini benar-benar mempunyai izin usaha atau usahanya ini sudah berjalan minimal 6-1 tahun gitu ya teman-teman, dibuktikan dengan SIUP atau SKU tersebut. Setelah itu nanti foto diri. Setelah itu nanti teman-teman saran saya langsung aja buka rekening Bank BRI, baik itu Simperdes ataupun Bitama, untuk penampungan nanti kalau pinjamannya disetujuin. Kalau nggak disetujuin ya udahlah buat nabung biasa aja. Setelah itu tips yang kedua biar pengajuannya diterima adalah ajukan pengajuannya itu teman-teman harus realistis. Kenapa saya bilang realistis? Karena gini teman-teman, kalau teman-teman usahanya misalnya nasi goreng itu omset kurang lebih satu harinya kalau rame-ramenya banget itu bisa 1 juta kalau di kota besar ya. Kalau di kota kecil ya paling 500-600 ribu itu untuk omset bersih. Maka jangan sampai nih teman-teman nggak realistis mengajukan usaha nasi goreng yang misalkan omset bersih tiap harinya 600 ribu, 500 ribu kali 30 misalkan 15 juta, tapi teman-teman mengajukan 100 juta. Nah itu kan menjadi pertanyaan teman-teman. Jadi realistis saja untuk bisa mengajukan pinjaman atau KUR dari Bank BRI. Jangan sampai melebihi dari kapasitas, karena nanti akan kemungkinan besar di rejectnya itu akan sangat besar. Kemudian tips yang ketiga adalah jaga rekam jejak
atau BI checking teman-teman. Jadi gini teman-teman, waktu teman-teman mengajukan KUR Bank BRI ini, teman-teman akan dilihat rekam jejak pinjamannya melalui BI checking atau slip pinjaman. Slip pinjaman ini biasanya ditarik oleh bank setempat melalui OJK. Nah, akan dilihat nih apakah teman-teman punya riwayat pinjaman yang jelek, kolektibilitasnya jelek, istilah di perbankan seperti kolektibilitas jelek itu mulai kolek 2, 3, 4, dan 5 itu udah macet. Artinya kalau 5 macet udah pasti pengajuan KUR Bank BRI teman-teman tuh akan ditolak mentah-mentah saat itu juga, karena kemungkinan teman-teman itu akan tidak membayar atau menunggak itu sangatlah besar sekali potensinya. Makanya bank tidak ingin istilahnya mengambil resiko yang udah ada di depan mata nih, di depan mata kolektivitasnya jelek, nah jangan sampai diambil. Syarat yang keempat adalah memiliki jaminan yang memadai. Nah, jadi teman-teman waktu mengajukan KUR dan BRI ini supaya bisa cepat di ACC, jaminan memadai ini gimana? Jaminan memadai ini gini, misalnya teman-teman pengen pengajuan KUR 10 juta misalnya kan ya, tapi jaminannya misalnya motor atau BPKB mobil, BPKB motor yang tahunnya itu tua, misalnya tahun tua tahun 2000, atau motor cempe, motor zaman dulu, motor Vespa zaman dulu yang mungkin udah reot-reot yang harga jual paling 5 jutaan kok, tapi teman-teman bisa mengajukan yang 15 juta. Maka sebaiknya dipikirkan ya teman-teman ya, kalau mengajukan itu harus dilihat juga, oh jaminan saya ini kira-kira nilainya segini, jangan sampai saya itu mengajukan di atas nilai jaminan yang saya ajukan gitu ya, harus realistis. Kalau nilai jaminan yang diajukan itu misalkan 15 juta, 17 juta, kalau teman-teman mengajukan 5 juta, 7 juta, 10 juta di bawah nilai jaminan, itu kemungkinan besar akan setujunya itu besar sekali ya teman-teman. Kemudian patuhi semua persyaratan dan prosedur dari KUR. Jadi jangan sampai nih teman-teman baru mau mengajukan tapi udah berulah di BRI. Artinya gini, jangan sampai teman-teman ini lama banget di BRI, pengajuannya nggak cair-cair, ngamuk lah tuh di banknya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai teman-teman karena emosi nggak bisa nahan diri karena pengajuannya lama untuk disetujui, jadi teman-teman berlaku jelek di banknya, karena itu menjadi penilaian. Kemudian tips dan trik yang kelima itu teman-teman wajib mematuhi dari semua tahapan verifikasi yang ada. Artinya gini, kalau misalnya nih teman-teman sudah berniat untuk pengajuan KUR Bank BRI sudah 1 minggu, minggu kedua ternyata teman-teman akan diverifikasi atau divalidasi keabsahan dokumen dan juga usahanya, maka teman-teman jangan sampai memanipulasi waktu dilakukan on the spot atau LKN itu layanan kunjungan nasabah. Jangan sampai bikin kwitansi palsu deh biar KUR Bank BRI-nya di ACC, biar pokoknya bisa besar. Jangan seperti itu, karena nanti pihak dari marketing atau tim mantri dari Bank BRI ini akan tahu sendiri melalui kunjungan yang dilakukan ke lapangan. Jadi mereka tidak akan memberitahukan mereka akan datang kapan. Biasanya mereka akan dadakan nih ke rumah atau main ke tempat lokasi dari pengaju ini. Jadi nggak mungkin diberitahu. Itu untuk meminimalisir ya itu tadi kebohongan, mungkin kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh si pengaju. Jadi untuk meminimalisir itu mereka biasanya akan ngasih kejutan. Tiba-tiba sudah dekat rumah, tiba-tiba sudah di depan rumah baru telepon, Bu saya di depan rumah. Nah kan teman-teman udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau petugasnya dari depan rumah. Mungkin itu aja teman-teman beberapa tips dan trik agar pengajuan KUR di BRI-nya itu cepat cair. Barangkali teman-teman punya masukan ataupun teman-teman yang sudah cair nih punya tips dan trik lainnya agar pengajuannya saya kemarin di ACC gara-gara saya melakukan ABCDEFG. Nah nanti teman-teman silakan di kolom komentar bawah agar saya bisa melihat dan akan saya buatkan kembali review testimoni teman-teman yang sudah berhasil dengan tips dan trik masing-masingnya itu di video saya selanjutnya. Baik, itu saja mengenai tips dan trik agar pengajuan KUR Bank BRI tahun 2023 langsung disetujui atau cepat disetujui.
bermanfaat bagi teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.